Assalamualaikum. Di materi kali ini kita akan membahas asuhan keperawatan gawat darurat shock hiperglikemik. Pengertiannya yaitu hiperglikemia merupakan kondisi terjadinya peningkatan kadar glukosa darah dalam tubuh melebihi batas normal. Shock hiperglikemik yaitu kegawat daruratan di bidang endokrinologi yang perlu mendapatkan perawatan intensif. Etiologinya, yang pertama, kekurangan insulin dalam tubuh, yang kedua, faktor herediter, yang ketiga, obesitas, yang keempat, terganggunya proses penstabilan gula darah, yang kelima, faktor imunologi. Patofisiologinya yaitu hiperglikemia dapat disebabkan defisiensi insulin yang dapat disebabkan oleh proses autoimun, kerja pankreas yang berlebih, dan herediter. Insulin yang menurun mengakibatkan glukosa sedikit yang masuk ke dalam sel. Hal itu bisa menyebabkan lemas dengan kadar glukosa dalam darah meningkat. Kompensasi tubuh dengan meningkatkan glukagon sehingga terjadi proses gluconeogenesis. Selain itu, tubuh akan menurunkan penggunaan glukosa oleh otot, lemak, dan hati serta peningkatan produksi glukosa oleh hati dengan pemecahan lemak terhadap kelaparan sel. Dengan menurunnya insulin dalam darah, asupan nutrisi akan meningkat sebagai akibat kelaparan sel. Menurunnya glukosa intrasel menyebabkan sel mudah terinfeksi. Gula darah yang tinggi dapat menyebabkan penimbunan glukosa pada dinding pembuluh darah yang membentuk plak sehingga pembuluh darah menjadi keras atau arteriosklerosis, dan bila plak itu terlepas akan menyebabkan terjadinya trombus. Defisiensi insulin, turunnya pemakaian glukosa oleh sel, hiperglikemia, gula darah naik, glukosa, ambang batas renal, glukosuria, diuresis osmotik, poliuri, dehidrasi. Ini adalah pathway dari shock hiperglikemik. Kemudian manifestasi klinis yang pertama polipagi, kedua polidipsi, tiga poliuri, keempat kelainan kulit, gatal-gatal, kering, 5 rasa kesemutan, kram otot, 6 visus menurun, 7 penurunan BB, 8 kelemahan tubuh, 9 luka yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian komplikasi yang pertama yaitu komplikasi akut meliputi komplikasi metabolik, ketoasidosis diabetik, kemudian koma hiperglikemik, hiperosmolar non-ketotik, hipoglikemia, asidosis laktat, kemudian infeksi berat. Yang kedua, komplikasi kronik terdiri dari komplikasi vaskuler, yaitu makrovaskuler, terdiri dari PJK, stroke, pembuluh darah perifer. Kemudian mikrovaskuler, retinopati, nefropati. Kemudian yang ketiga, komplikasi neuropati. Penata laksanaannya yaitu diet, latihan jasmani, penyuluhan, obat berkaitan hiperglikemia. Penata laksanaan kegawat daruratan yang pertama, pastikan jalan nafas paten dan saturasi oksigen di atas 95%. Kedua, pasang monitor jantung. 3. Pasang IV line. Keempat, pemberian insulin. Kelima, pemberian kalium. Pemeriksaan penunjang terdiri dari yang pertama, glukosa darah, 2 Hb, 3 gas darah arteri, 4 insulin darah,
5. Elektrolit darah. 6. Urinalisis. 7. Ultrasonografi. Pemeriksaan diagnostik terdiri dari glukosa darah, aseton plasma, asam lemak bebas, osmolalitas serum. Elektrolit terdiri dari natrium, kalium, fosfor, kemudian hemoglobin glikosilat. Glukosa darah arteri, trombosit darah, ureum atau kreatin, amilase darah, insulin darah. Pemeriksaan fungsi tiroid, urin, kultur dan sensitivitas, ultrasonografi. Asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian primer, yaitu yang pertama airway, yaitu kajian kepatenan jalan nafas pasien, ada tidaknya sputum atau benda asing yang menghalangi jalan nafas. Kedua, breathing, kaji frekuensi nafas, bunyi nafas, ada tidaknya penggunaan otot bantu pernafasan. Yang ketiga, circulation, kaji nadi, biasanya nadi menurun. Keempat, disability, yaitu lemah, letih, sulit bergerak, gangguan istirahat tidur. Pengkajian sekunder, yang pertama aktivitas atau istirahat, kedua sirkulasi, ketiga integritas atau ego, 4. Eliminasi, 5. Nutrisi atau cairan, 6. Neurosensori, 7. Nyeri atau kenyamanan, 8. Pernapasan. Tanda-tanda syok, yaitu kehilangan kesadaran, bicara jedal, kejang, aritmia, visus menurun, poliuri. Diagnosanya terdiri dari kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status metabolik, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien, ketidakseimbangan kadar gula dalam darah. Intervensinya, diagnosa pertama adalah monitor status hidrasi, kedua monitor hasil lab, ketiga monitor vital sign, keempat kolaborasi cairan IV, kelima berikan cairan oral, 6. Pemasangan kateter, 7. Monitor urin output. Intervensi diagnosa kedua yaitu anjurkan pasien menggunakan pakaian longgar, kemudian edukasi pasien untuk menjaga kebersihan kulit, observasi adanya ulkus, kemudian medikasi luka. Intervensi diagnosa ketiga yaitu kaji adanya alergi makanan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi. Kemudian monitor adanya penurunan BB dan gula darah. Pertahankan terapi IV lain. Intervensi diagnosa keempat yaitu monitor level glukosa darah, monitor tanda gejala hiperglikemia terdiri dari poliuri, polidipsi, polipagi. Kemudian monitor keton dalam urin, berikan insulin, monitor status cairan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.